akan membahas tentang Taiwan nih. Berdasarkan kajian yuridis, Taiwan ini termasuk subjek hukum internasional loh. Berdasarkan konvensi Montevideo 1933, secara de facto Taiwan ini memenuhi 4 kriteria sebagai negara. Yuk kita simak video ini. Klasifikasi dan kajian hukum yuridis tentang Taiwan dalam hukum internasional. Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933, Taiwan secara de facto telah memenuhi 4 kriteria sebagai negara, yaitu yang pertama, penduduk tetap, di mana Taiwan memiliki populasi sekitar 23 juta orang yang tinggal secara permanen di wilayahnya. Lalu yang kedua, wilayah yang jelas, di mana Taiwan adalah sebuah pulau dengan luas sekitar 36.000 km persegi memenuhi syarat sebagai wilayah tertentu. Lalu yang ketiga, pemerintahan yang efektif, di mana Taiwan sendiri memiliki pemerintahan yang berfungsi penuh dengan sistem demokrasi yang stabil. Kemampuan menjalin hubungan internasional. Meskipun terbatas, Taiwan menjalin hubungan diplomatik formal dengan beberapa negara dan berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti WTO dengan nama Chinese Taipei. Namun secara de jure, pengakuan internasional terhadap Taiwan masih terbatas karena tekanan dari Republik Rakyat Tiongkok. Melalui kebijakan Satu Tiongkok, hal ini menghambat status Taiwan sebagai subjek hukum internasional yang diakui secara luas meskipun telah memenuhi kriteria kenegaraan. Lalu dari sudut pandang kajian juridis, status Taiwan itu gimana sih? 1. Teori pengakuan. Menurut teori konstitutif, pengakuan oleh negara lain adalah syarat mutlak agar suatu entitas dianggap sebagai subjek hukum internasional. Karena sebagian besar negara tidak mengakui Taiwan akibat tekanan RRT, status de jure-nya menjadi lemah. Sebaliknya, teori deklaratif menyatakan bahwa suatu entitas menjadi negara jika memenuhi kriteria kenegaraan tanpa memerlukan pengakuan eksplisit. Berdasarkan teori ini, Taiwan dapat diklasifikasikan sebagai negara karena telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh Konvensi Montevideo 1933. Selanjutnya ada hubungan diplomatik. Meskipun tidak diakui secara resmi, Taiwan tetap mampu menjalin hubungan diplomatik informal dengan beberapa negara melalui kantor perwakilan ekonomi dan budaya. Hal ini menunjukkan kapasitasnya untuk berfungsi sebagai subjek hukum internasional dalam praktik tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu keanggotaan dalam organisasi internasional. Taiwan bukan anggota PBB karena veto RRT di Dewan Keamanan. Namun, Taiwan menjadi anggota organisasi internasional tertentu seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dengan nama Chinese Taipei, menunjukkan keterlibatannya dalam sistem hukum internasional meskipun terbatas. Yang keempat yaitu kendala hukum. Kebijakan One China Policy yang diterapkan oleh RRT membatasi ruang gerak Taiwan dalam mendapatkan pengakuan internasional. Selain itu, tidak adanya dukungan dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB memperburuk posisi de jure Taiwan. Argumentasi pendukung hukum yang mendukung status Taiwan. Yang pertama, pemenuhan kriteria negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933. Pemenuhan kriteria kenegaraan oleh Taiwan memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengeklaim statusnya sebagai negara independen. Dan yang kedua, hak penentuan nasib sendiri. Piagam PBB Pasal 1 Ayat 2 mengakui hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Taiwan dapat menggunakan prinsip ini untuk memperkuat klaim kemerdekaannya dari RRT. Yang terakhir ada prinsip non-intervensi. Intervensi Tiongkok terhadap kedaulatan Taiwan bertentangan dengan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional. Oleh karena itu, upaya Tiongkok untuk mengklaim Taiwan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Yang keempat, praktik negara lain. Beberapa negara secara diam-diam telah mengakui keberadaan Taiwan
melalui hubungan diplomatik informal dan kerjasama ekonomi yang menunjukkan eksistensi de facto-nya sebagai subjek hukum internasional. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi, bahwasanya secara de facto Taiwan sudah memenuhi syarat sebagai suatu negara menurut Konvensi Montevideo 1933 dengan adanya wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang jelas. Namun, status jurnya lemah karena tekanan dari RRT dan kurangnya pengakuan internasional dari PBB. Meski begitu, hak penentuan nasib sendiri memperkuat kedaulatan Taiwan. Nah.